Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Esther. Saya mahasiswi Masjid Pendidikan Dasar dari UT Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 501193042. Sini saya akan memaparkan diskusi 11 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dan di sini tentang analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. 1. Model pembelajaran terpadu paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini. Dengan kata lain, dari banyak model pembelajaran terpadu yang paling sesuai untuk dipakai di sekolah-sekolah Indonesia saat ini adalah model yang menggabungkan pelajaran lewat satu tema utama, sehingga beberapa mata pelajaran bisa dipelajari bersama-sama dalam satu topik. Model ini menggunakan satu tema untuk menghubungkan pelajaran-pelajaran supaya belajar jadi lebih mudah dimengerti dan dekat dengan kehidupan siswa. Model web cocok untuk cara belajar di K13 untuk SD. Belajar dari tema buat bagian kecil lalu disambungkan pelajaran. Selain model web, model integrated terpaduan juga sangat relevan karena menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu pertemuan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna bagi siswa. 2. Tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan dan fungsi: meningkatkan pemahaman konsep secara utuh dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran, membantu siswa membuat hubungan antar konsep dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situs nyata, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mendorong kreativitas, kolaborasi, dan berpikiran kritis. Landasannya, landasan filosofis, holistik, konstruktif, dan humanistik. Landasan psikologis, memperhatikan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Dasar hukumnya mengikuti aturan pendidikan dan kurikulum yang sedang digunakan. Prinsip-prinsipnya yaitu pilih tema yang kecil, gampang dimengerti, cocok untuk anak-anak, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengelolaan belajar, guru sebagai fasilitator pembelajaran berusaha pada siswa dan mendorong partisipasi aktif. Integrasi antar pelajaran, menghubungkan kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Rambu-rambunya, tema harus dapat memadukan banyak mata pelajaran. Tema harus relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Materi dan kegiatan pembelajaran harus konseptual dan adaptif. Penilaian melihat semua cara belajar dan hasilnya. Tahapan pembelajaran tematik terpadu yaitu perencanaan, pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jenjang tema, menyusun silabus LPP berbasis tema. Pelaksanaannya, belajar dengan cara berbeda sehingga ngobrol, tanya jawab, dan praktek kegiatan fokus pada satu tema. Jadwal dibuat berdasarkan tema, bukan berdasarkan mata pelajaran. Evaluasinya dilakukan secara satu tema selesai, baik secara tertulis maupun lisan, serta penilaian portofolio untuk kerja. Perbedaan kurikulum tematik terpadu K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar dan implementasi SDN Setulihan. Aspeknya, pendekatannya yaitu kurikulum 13 tematik terpadu, tematik integrasi antar pelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar, proyek menggunakan profil belajar, Pancasila, pembelajaran berbasis kompetensi dan diferensiasi. Aspek peran guru, kurikulum 13-nya fasilitator, perencana, tema, integrator. Sementara kurikulum Merdeka, fasilitator membimbing, memberi ruang eksplorasi dan kreativitas siswa. Dan untuk struktur kurikulum, mata pelajaran terintegrasi dalam tema, sementara kurikulum 13, kurikulum Merdeka Belajar lebih fleksibel, pilihan mata pelajaran dan proyek sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Aspek penilaian, kurikulum 13 penilaian autentik portfolio, sita pengetahuan dan keterampilan, sementara kurikulum Merdeka penilaian formatif, sumatif, refleksi, dan berbasis proyek. Aspek materi ditentukan pemerintah berbasis tema, sementara kurikulum Merdeka lebih banyak pilihan materi, esensi, ruang pengembangan karakter dan kompetensi. Di
SDN 1 Lehan, Kecamatan Beng Agung, Lampung Timur, pelajaran kurikulum 13 masih menggunakan tema yang sudah ditentukan. Beberapa pelajaran dipelajari bersama dalam satu kegiatan. Guru menyusun perangkat pelajaran RPP silabus berdasarkan tema dan pelaksanaan pembelajaran menekankan pada pengalaman langsung, berkolaborasi serta penilaian holistik. Sementara itu, jika kurikulum merdeka diimplementasikan, guru akan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menilai materi dan metode serta menekankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, dan pembelajaran lebih berpusat pada pengembangan karakter, kreativitas, serta kemandirian belajar. Kesimpulan implementasi SDN 1 Lehan. Saat ini model pembelajaran tematik padu Webert masih sangat relevan dan efektif untuk diterapkan. Guru ikut membuat, menjalankan, dan menilai pembelajaran berdasarkan tema. Kalau pakai kurikulum merdeka, kita perlu menyesuaikan cara belajar dan mengajar supaya lebih fleksibel sesuai dengan kondisi di sekitar dan membantu siswa belajar sesuai kebutuhan mereka, potensi siswa di SDN 1 Lehan. Demikianlah diskusi seperti ini selesai saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.